Oke teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi peluang ya. Dan ini adalah pembahasan khusus tentang yang namanya kombinasi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat contoh soalnya seperti di atas ini. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita akan melihat dulu apa sih perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, kita bisa bandingkan dengan ini. Jadi kalau kita sama-sama memiliki 3 unsur, lalu kita akan membuat permutasi 2. Ya, jadi dari 3 unsur misalkan A, B, C, kita mau ambil 2 kemungkinan. Nah, itu kalau permutasi itu bisa A ketemu dengan B, A ketemu dengan C, B A, B C, C A, C B. Itu ada 6 kemungkinan. Tetapi kalau kita buat kombinasi, untuk A, B, dan B A itu kita anggap sama. A, C, dan C A juga kita anggap sama. B, C, dan C B juga kita anggap sama. Jadi ternyata hanya 3 kemungkinan. Yaitu bedanya permutasi dan kombinasi. Jadi sama saja kalau kita memilih misalkan 3 orang untuk jadi ketua, wakil, dan sekretaris, dengan 3 orang untuk menjadi satu tim, misalkan tim olimpiade, gitu. Maka kalau ketua, sekretaris, dan wakil itu kan masing-masing bisa bertukar jabatan. Tapi kalau untuk tim olimpiade, 3 orang itu dianggap jabatannya sama kan gitu ya. Jadi kita anggap posisinya juga sama, yaitu perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, kombinasi sendiri itu dirumuskan n faktorial dibagi n min r faktorial masih dikalikan lagi dengan r faktorial. Jadi ini atas bawah selisih kan seperti itu ya. Itu macam kombinasi ya. Nah, kombinasi ini kita tidak bisa kerjakan dengan kaidah pencacahan. Jadi kita memang harus gunakan rumusnya. Dan soal-soalnya pasti lebih banyak dalam soal-soal yang akan didapatkan teman-teman di sekolah. Contohnya seperti ini. 10 orang mengadakan reuni dan saling berjabat tangan. Nah, sekarang nggak boleh bersentuhan ya. Jadi, saling berjabat tangan. Berapa banyak jabat tangan yang mungkin terjadi di antara peserta reuni itu? Jadi seperti ini tuh artinya dalam 10 orang itu saling berjabat tangan, itu berarti di antara 2 orang. Itu kita bisa langsung kerjakan dengan 10C2. Jadi nanti pengerjaannya adalah 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 10 min 2 faktorial. Jadi atas bawah selisih. Ya, jadi ini 8 faktorial. Kita bisa kerjakan dengan 10, 9, 8. Lalu di bawah ini 2 kali 1 dan 8 faktorial. Kita bisa coret, kita dapatkan 45 cara. Ya, jadi di dalam 10 orang itu pasti kalau dihitung, kalau seandainya semuanya saling berjabat tangan itu pasti ada 45 jabat tangan yang terjadi di situ. Ya. Berikutnya, nah ada soal yang tentang notasi seperti ini. 4 dikalikan permutasi N2 itu sama dengan 3 dikalikan kombinasi N3. Nah ini N-nya berapa? Nah, seperti ini kita kerjakan dengan persamaan matematis ya teman-teman. Jadi N permutasi 2 itu berarti N faktorial dibagi N min 2 faktorial. Sedangkan 3 NC3 itu berarti N faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan N min 3 faktorial. Seperti itu ya. Nah, jadi dari bagian ini kita bisa coret. Ya kan? Nah, lalu kemudian ini bisa kita buat seperti ini. 4 per, nah, di sini ada N-2, di sini ada N-3. N-2 dan N-3 itu lebih besar N-2. Kita bisa buat seperti ini. N-2, N-3 faktorial. Ya, karena kan turun 1 faktorial itu. Kemudian ini 3, di sini masih ada 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, lalu kita masih memiliki N-3 faktorial. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa coret juga. Udah teman-teman tinggal mengerjakan angkanya. 3 dikalikan N-2 sama dengan 4 dikali ini 6 ya. Gitu. Atau ini 3-nya dicoret juga nggak apa-apa sih ya. Supaya nggak terlalu gede ya, ini 3-nya coret aja. Oke, jadi ini dihapus, ini tinggal berapa? 2 ya. Oke, jadi N-2 sama dengan 8, N-nya berarti 10, seperti itu. Begitu juga dengan yang ini, ya kita kerjakan ini sama-sama kombinasi, jadi N plus 1 faktorial dibagi 4 faktorial, lalu N plus 1 min 4,
sama dengan n faktorial dibagi 3 faktorial lalu dikalikan n-3 faktorial. Oke ya. Nah ini teman-teman, n plus 1 dengan n itu kita bisa buat sebagai n plus 1 lalu kita kalikan dengan n faktorial. Sedangkan 4 faktorial itu bisa kita buat sebagai 4 dikalikan 3 faktorial ya, karena faktorial kan mundur gitu ya. N plus 1 min 4 itu berarti n-3 faktorial. Ini n faktorial, 3 faktorial, n-3 faktorial. Tinggal coret mencoret ya. Ini coret, coret, ini dicoret ya. Lalu ini juga dicoret. Nah, berarti di sini kita tinggal dapatkan n plus 1 per 4 sama dengan 1. Artinya n plus 1 sama dengan 4, n-nya berarti 3. Seperti itu ya. Oke, itu perhitungannya tentang soal matematis seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, ini. Kotak 1 berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning. Ini saya tulis 5 merah, 3 kuning. Kemudian kotak 2 berisi 2 merah dan 6 kuning. Dari masing-masing kotak diambil 2 bola secara acak. Berapa kemungkinan terambilnya semua bola berwarna sama? Nah, jadi kita akan mengambil, kalau di sini merah, di sini harus merah. Kalau sini kuning, ya udah. Kita buat nih teman-teman. Nah, untuk mengambil merah, 2 merah, di sini itu kan berarti ada, kalau diambil 2 bola merah ya, berarti kemungkinannya adalah 5 merah diambil 2 kan gitu ya. Jadi C52. Kan seperti itu ya. Jadi C52. Sedangkan kalau yang di sini itu C22 karena dari 5 merah 3 kuning kita mau ambil 2 merah kan gitu ya. Nah, ini nanti kita kalikan. Tuh, jadi tuh. Kemudian untuk kalau kita dapatkan warna kuning, berarti ini adalah C32, yang di sini adalah C62. Seperti itu ya. Jadi ini kita teman-teman akan kalikan, kalau kotak yang berbeda itu kita kalikan seperti itu. Nah, ini nanti kita dapatkan ya. C52 itu ya C5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, nanti dikalikan 2 faktorial, 2 faktorial, 0 faktorial. 0 faktorial itu 1, teman-teman. Jadi ini 10 kali 1, 10 cara. Kemudian ini juga 3, 2, 1, dikalikan 6, 2, 4. Ya. Ini kita dapat 3 diambil 2 itu 3. Lalu kemudian 6, 5, ini mau coret 15. 45 cara. Jadi kemungkinannya adalah 55 cara. Seperti itu ya. Oke, itu kemungkinan. Nanti kalau dalam konsep peluang ini akan cukup berbeda sedikit, teman-teman ya. Nah, lalu berikutnya. Dari 12 orang yang terdiri dari 8 pria dan 4 perempuan akan dibentuk kelompok kerja yang beranggotakan 4 orang. Nah, jika dalam kelompok kerja ini paling sedikit 2 pria, maka banyak cara membentuknya adalah. Nah, jadi ini prinsipnya sama dengan yang barusan ya, bola kuning, bola merah. Nah, kita punya gimana nih? Wanita aja ya teman ya. Pria dan wanita, oke. Ladies and gentlemen ya. Jadi 8 pria dan 4 wanita akan dikelompokkan menjadi 4 orang. Tetapi paling sedikit 2 pria. Jadi kita akan membuat kemungkinannya. Kemungkinannya adalah 2 pria, 2 wanita karena totalnya 4. Bisa 3 pria, 1 wanita, bisa 4-4-nya pria. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu cara membentuknya. Nah, di sini kita buat. Jadi kalau 8 pria mau diambil 2 pria ya kombinasinya adalah 8C2 dikalikan 4C2. Ini dikali. Pokoknya kalau satu paket pasangan itu dikalikan. Tetapi kalau dalam kemungkinan yang berbeda itu dijumlahkan. Jadi ini C83, C41, lalu terakhir adalah C84. Itu adalah kemungkinannya. Saya nggak usah hitung ya. Teman-teman bisa menghitung untuk kombinasinya ya supaya tidak terlalu panjang. Oke, jadi intinya seperti itu, macam-macam soalnya, logikanya juga sama, tinggal dilihat model soalnya seperti apa. Berikutnya,
Nah, ini soal yang sangat sering banget muncul ya. Fitri harus memilih 13 soal dari 15 soal yang diberikan pada suatu ulangan. Berapa banyak cara ia dapat memilih pertanyaan itu ya. Jadi kita ulangan 15 soal tetapi nggak harus ngerjain semua. Ya udah tinggal 15 diambil 13 aja. Gitu ya. Jadi nanti kita kerjakan 15 faktorial, 13 faktorial, dan 2 faktorial. Ini bisa kita ubah 15, 14, 13. Lalu ini ada 13 dan 2 ya. Ini dicoret berarti ada 105 cara. Nah, lalu kemudian, jika 4 pertanyaan pertama wajib dikerjakan, berapa banyak cara Fitri dapat memilih soal tersebut? Kalau model seperti ini ya, ini kita, kalau saya biasanya membuat seperti ini. Jadi kita kan punya 15 soal tuh. Ya, 15 soal. Nah, kita buat, maaf ini ngelantur ya. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kita buat soal yang mana yang udah dikerjain, kita blok. Jadi, 4 pertanyaan pertama wajib dikerjakan. Jadi, ini sudah dikerjakan. Nah, artinya kita masih punya sisa soal itu ada 11. Dan masih harus kerjakan berapa? Kan kita harus mengerjakannya hanya 13 tuh. 13 udah ngejawab 4. Berarti masih harus ngerjain 13 dikurangi 4 kan. 9. Ya udah berarti itu kombinasinya. 11 diambil 9 ya. Jadi 11 faktorial, 9 faktorial, 2 faktorial. Di 11, 10, 9, 9 dan 2 ya. Ini dicoret berarti 11 dikalikan 5, 55 cara. Seperti itu aja teman-teman ya. Sederhana sekali. Jadi nggak harus soal pertama loh ya, misalkan yang dikerjakan soal ganjil atau soal genap ya, teman-teman blocking aja mana yang sudah dikerjakan gitu ya. Seperti itu aja teman-teman ya. Nah berikutnya, berapa banyak anggota tim basket inti dapat dipilih dari 13 orang yang memenuhi kompetensi apabila setiap orang punya hak yang sama. Oke, tim basket itu ada 5 ya. Oke, jadi kalau kita mau milih dari 13 orang ya berarti itu C 13 5 gitu aja. Jadi 13 faktorial per 5 faktorial kali 8 faktorial. Nah, ini teman-teman bisa hitung. Nah, kemudian satu orang sebagai kapten harus dipilih. Jadi artinya dari 13 orang itu sudah ada satu orang yang harus kepilih. Sehingga sisa orangnya itu tinggal 12 aja. Dan kita akan mencari, ya kalau udah 5 orang udah diambil satu kan berarti tinggal 4 orang kan gitu. Berarti adalah C12 diambil 4 ya. Jadi 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan 8 faktorial. Seperti itu, tinggal dihitung hasilnya ya. Bahkan kalau teman-teman gunakan kalkulator yang saintifik tinggal dimasukin C12 4 sudah langsung ketemu angkanya. Seperti itu teman-teman ya. Untuk pembahasan beberapa soal tentang kombinasi mudah-mudahan cukup jelas dan nanti kita akan coba di bagian pembahasan binom Newton dan peluang. Sampai jumpa di video selanjutnya.